Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang evaluasi pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu saya, Cahaya Hatia Ananda, dan dua rekan saya yaitu Rosana Maritu Harahap dan Sahila Azmi. Materi yang pertama yang disampaikan oleh saya sendiri, Cahaya Hatia Ananda, yaitu tentang pengertian evaluasi. Evaluasi di dalam pendidikan diadakan untuk mengumpulkan informasi sehubungan dengan pencapaian tujuan melalui kegiatan atau program pendidikan. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, dan memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Jadi, evaluasi keterampilan menyimak adalah suatu proses atau suatu tindakan oleh guru dalam mengukur atau menentukan nilai keterampilan peserta didik di dalam memahami dan menanggapi pesan tersebut sekaligus yang tersirat dari pembicara melalui unsur sebagai usaha meliputi aspek. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rosana Maritu Harahap. Saya Rosana Maritu Harahap, NIM 0306 191035. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami dari kelompok 11, yaitu evaluasi tes menyimak. Tes menyimak adalah tes yang tidak untuk mengetahui apakah seseorang menyimak atau tidak, tetapi juga untuk mengukur kemampuan seseorang memahami bahasa lain, bahasa lisan yang didengarnya. Sampel yang disimakkan dalam tes ini dapat berupa satu kalimat perintah, pertanyaan, atau pernyataan tentang fakta. Juga berupa simulasi, percakapan singkat atau uraian wacana ekspositori. Tes menyimak dapat disesuaikan dengan tingkatannya, yaitu tes menyimak tingkat marginal atau deskriptif, tes menyimak tingkat apresiatif, tes menyimak tingkat komprehensif, tes menyimak tingkat kritis, dan tes menyimak tingkat terapis. A. Tes menyimak tingkat marginal bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan pembelajaran dalam membedakan suara dan untuk mengembangkan kepekaan pada komunikasi nonverbal. B. Tes menyimak apresiatif bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pembelajaran dalam menangkap dan memahami bahan simakan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran diberi bahan simakan yang bersifat menyenangkan. C. Tes minat komprehensif bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pembelajaran terhadap pesan yang disimak. D. Tes menyimak kritis bertujuan untuk mengetahui pemahaman, sedangkan pembelajaran terhadap bahan simakan yang dilanjutkan dengan memberi evaluasi. Sedangkan tes menyimak terapis bertujuan untuk menyembuhkan seseorang yang biasa dilakukan oleh seorang psikolog. Berikut ini beberapa bentuk tes menyimak. Yang pertama, menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda maknanya dalam kalimat. Yang ketiga, pemahaman pernyataan atau pertanyaan. Yang keempat, pemahaman wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Azmi, NIM 0306191005. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai evaluasi aspek-aspek bahasa yang dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan menyimak. Yang pertama, penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu penilaian kemampuan mendengarkan menyimak
konferensi lisan. Bahan teks yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Jadi, dalam kemampuan menyimak ini diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itu, bahan yang sesuai tentulah berupa wacana, atau berhubung sebuah wacana pasti itu membuat sebuah informasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tersebut. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan wacana. Jadi, tingkat kesulitan wacana itu terutama tes dapat dilihat dari faktor kosakata dan struktur kalimat yang digunakan. Yang kedua, definisi cangkupan wacana. Definisi cangkupan wacana ini biasanya mempengaruhi tingkat kesulitan wacana. Tingkat isi dan cangkupan wacana itu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa atau sesuai dengan yang dipelajari, hal itu akan mempermudah wacana yang bersangkutan. Yang ketiga adalah jenis-jenis wacana. Bentuk wacana yang sering dipergunakan dalam tes adalah pertanyaan atau pernyataan seperti singkat, pernyataan singkat seperti jawab dan ceramah. Selanjutnya, teknik evaluasi yang dilakukan dalam keterampilan menyimak. Yang pertama itu menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana seperti fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, dan lain-lain. Yang kedua, menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab, akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal seperti kelahiran, pengalaman, kawan-kawan, atau siswa-siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. Dan yang kelima, menyimpulkan suatu percakapan. Keenam, itu menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal seperti soal objektif, soal esai berstruktur, atau esai bebas. Yang ketujuh, menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Selanjutnya, yaitu memperbaiki ucapan-ucapan yang salah yang tidak sesuai dengan bahasa target yang diterima. Hanya itu yang dapat kami sampaikan materi dari kelompok 11. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.